Halo semuanya, buat para calon siswa SMA dan SMK, juga buat ayah dan bunda yang lagi nemenin, selamat datang ya. Kita di sini bakal ngebahas tuntas semua hal penting seputar pendaftaran sekolah, biar nggak ada lagi yang bingung. Wah, nggak kerasa ya, sebentar lagi udah mau masuk SMA atau SMK. Ini kan salah satu momen paling penting dan kadang bikin deg-degan. Makanya yuk kita urai bareng-bareng semua prosesnya, biar kalian semua ngerasa lebih siap dan pastinya lebih percaya diri. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Pasti udah sering banget lihat tulisan no titip, no just tip. Nah, ini tuh bukan sekedar slogan loh. Ini benar-benar jadi janji utama dari semua proses pendaftaran ini. Artinya, semua dinilai berdasarkan aturan yang ada, biar sistemnya benar-benar adil dan jujur buat semua. Sekarang kita masuk ke landasannya. Jadi, apa sih yang bikin proses ini dijamin adil dan transparan? Yuk kita bedah bareng-bareng pilar utamanya. Nah, ini dia nih. Ada 5 prinsip yang jadi pegangan kita semua. Integritas, artinya aturannya sama buat semua, nggak ada yang beda-beda. Terus transparansi, jadi kita semua bisa ikut ngawasin prosesnya. Keadilan dan non-diskriminatif itu jaminan kalau semua punya kesempatan yang sama. Dan terakhir, akuntabilitas, yang berarti semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Intinya, ini semua biar kita sama-sama percaya sama sistemnya. Oke, lanjut ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu nih. Kalau mau masuk SMA negeri, ada jalur apa aja sih? Totalnya ada 4 jalur utama. Masing-masing punya tujuan dan kuota yang beda. Yuk kita lihat satu-satu. Bisa dilihat di sini ya, kuotanya tuh dibagi lumayan rata antara jalur domisili, afirmasi sama prestasi. Ini nunjukin kalau tujuannya memang buat pemerataan kesempatan. Jadi, entah itu berdasarkan kedekatan lokasi rumah, kebutuhan khusus, atau pencapaian akademik, semuanya dapat porsi. Jalur domisili atau zonasi ini gampangnya ya jalur yang dasarnya dari alamat rumah kalian. Tujuannya bagus banget biar semua bisa dapat akses pendidikan yang berkualitas, nggak perlu jauh-jauh dari rumah. Nah, kalau jalur afirmasi ini perannya krusial banget. Ini tuh bukti kalau sistem pendidikan kita mau merangkul semuanya. Jadi buat teman-teman dari keluarga yang kurang mampu, anak-anak panti asuhan, penyandang disabilitas, sampai yang sempat putus sekolah, semuanya dikasih kesempatan yang setara. Keren kan? Nah, ini nih yang sering jadi pertanyaan. Jalur prestasi itu bukan cuma soal nilai rapor loh. Prestasinya dilihat dari banyak sisi. Jadi nilai akhir kalian itu gabungan dari nilai akademik, prestasi kejuaraan yang udah divalidasi tentunya, bahkan sampai ke pengalaman jadi ketua OSIS misalnya. Semuanya itu ada poinnya, semua dihargai. Oke, dari SMA kita pindah ke SMK. Nah, kalau di SMK ini ceritanya sedikit beda. Fokusnya lebih ke keahlian khusus. Dan ini kelihatan banget dari pembagian kuotanya. Wow, lihat deh. Jelas banget kan jalur prestasi di SMK itu dominan banget. Ini ya karena SMK itu kan tujuannya buat nyiapin siswa dengan bakat dan minat yang spesifik buat dunia kerja atau industri. 75%. Gede banget kan? Kalian nggak salah lihat kok. Ini artinya kalau kalian ngincer SMK negeri, senjata utama kalian ya portofolio prestasi. Baik itu akademik, non-akademik, pokoknya tunjukin semua kemampuan terbaik kalian di situ. Nah, ini rangkuman perbedaannya, biar makin jelas ya. SMA negeri itu fokusnya ke keseimbangan dan pemerataan akses untuk semua. Sedangkan SMK negeri, dia itu ibaratnya lagi nyari talenta-talenta khusus para calon jagoan di bidangnya masing-masing. Oke, jalurnya udah tahu, bedanya SMA dan SMK juga udah. Sekarang pertanyaan selanjutnya, gimana cara daftarnya? Kapan aja tanggal pentingnya? Tenang, kita bakal lihat panduan lengkapnya, langkah demi langkah. Nah, ini dia slide paling krusial. Wajib difoto, di-screenshot, dicatat di kalender, tiap tanggal ini penting banget. Dari mulai bikin akun sampai pengumuman, semuanya ada jadwalnya. Kelewat 1 hari aja bisa repot urusannya. Jadi, jangan sampai terlewat ya. Kelihatannya mungkin banyak ya tahapannya, tapi tenang aja, alurnya gampang kok buat diikutin. Pertama, bikin akun online. Terus, nah ini penting, datang ke sekolah buat verifikasi dokumen. Habis itu, akunnya diaktifasi lagi secara online. Baru deh kalian bisa login buat milih sekolah. Terakhir, tinggal tunggu pengumumannya dan daftar ulang. Dan ini dia pintunya. Semua proses yang online tadi, dari bikin akun sampai lihat hasil, semuanya dilakukan di portal resmi SPMB Jateng ini. Ingat ya, jangan sampai salah alamat web, harus yang resmi. Oke, kita udah sampai di bagian akhir nih. Biar nggak ada yang kelupaan, yuk kita review lagi poin-poin paling pentingnya. Anggap aja ini checklist terakhir biar semua lancar.
Intinya cuma 2 hal kok, siap-siap dan paham. Siapin semua dokumen dari sekarang, jangan mepet-mepet. Pahami betul syarat-syarat jalur yang kalian pilih. Jangan lupa tandain kalendernya. Dan yang paling penting, percaya sama prosesnya. Dan ingat ya, no titip, no just tip. Nah, kita udah bedah semuanya bareng-bareng. Dari aturan mainnya, jalur-jalurnya, kuotanya, sampai cara daftarnya. Petanya udah di tangan kalian. Sekarang pertanyaannya, udah siap belum milih jalan kalian sendiri? Semangat ya, semoga berhasil!